Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 9. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat pria berpakaian hitam mengejarnya, Xiao Chen merasa sangat sedih. Dalam seminggu, ia telah dikejar oleh dua Martial Grandmaster, sungguh menyedihkan. Namun, ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia pada dasarnya tidak perlu menghabiskan esens apapun. Sebenarnya cukup mudah untuk melepaskan diri dari pengejarnya, ia hanya perlu terus-menerus menggunakan Lightning Evasion. Namun, sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Ia takut jika ia menghilang tanpa jejak, pria itu akan kembali dan menimbulkan masalah bagi Xiao Yulan. Dengan demikian, masalah yang akan terjadi akan lebih besar daripada manfaat yang akan ia peroleh. Oleh karena itu, ia hanya bisa terus berlari, membawa pria itu semakin jauh ke dalam area inti Gunung Tujuh Tanduk. Tepat ketika Xiao Chen bersiap menggunakan Lightning Evasion, tiba-tiba terdengar suara pertarungan dari belakangnya. Ia mulai merasa gelisah saat ia mengulurkan indera spiritualnya dan langsung melihat pria itu sedang bertarung dengan Xiao Yulan. Setelah rencana cermat yang telah dipikirkannya dengan susah payah, ia tidak menyangka sepupu Yulan akan menyusulnya. Xiao Chen berpikir getir dalam hatinya, sepertinya tidak ada jalan keluar kali ini, lebih baik aku bertahan di sini. Kilatan tekad melintas di mata Xiao Chen saat ia berhenti dan segera berbalik. Apakah benar-benar mustahil mengalahkan seorang Martial Grandmaster? Saya harap tidak terjadi apa-apa pada sepupu Yulan. Sambil memikirkan hal itu, Xiao Chen bergegas menghampirinya secepat mungkin. Namun, ia mendapati darah menetes dari sudut mulut Xiao Yulan, tampak sangat pucat saat ia mengacungkan pedang dan mempertahankan posisinya. Ekspresi pria itu tampak sangat tidak sabar saat ia memukul mundur Xiao Yulan sekali lagi. Ia berpikir untuk segera pergi karena pikiran tentang giok darah roh memenuhi hatinya. Ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengan Xiao Yulan. Xiao Yulan menyeka darah dari sudut mulutnya, memegang pedang bulan patah, dan menatap tajam pria berbaju hitam itu. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menembakkan cahaya pedang merah ke arah pria itu. Namun, pria itu hanya melambaikan tangannya, dan bunga pemakan manusia raksasa itu muncul kembali. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan cahaya pedang. Jiwa bela diri pria ini benar-benar musuh bebuyutan Xiao Yulan. Kau sendiri yang datang ke sini untuk mencari kematian, jadi jangan salahkan aku, pria berpakaian hitam itu mendengus dingin. Tubuhnya bergerak cepat, berniat membunuhnya. Ia sudah tak sanggup lagi menghabiskan waktu bertarung dengan Xiao Yulan. Ledakan, kilatan petir menyambar, dan sosok Xiao Chen tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yulan. Pria berbaju hitam itu terkejut oleh kilat dan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba. Ia pun segera mundur beberapa langkah. Sepupu Xiao Chen, bagaimana kau bisa sampai di sini? Wajah Xiao Yulan menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Rupanya, ketika Xiao Chen muncul dari sambaran petir, apa yang mungkin terjadi telah melampaui pemahamannya. Xiao Chen tersenyum pahit dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia mengeluarkan pil pengembalian ki dan memberikannya kepadanya. Kukira sepupu tidak akan mengejarku. Meskipun pil pengembalian ki ini tidak dapat menyembuhkan lukamu, pil ini akan membantumu memulihkan esensimu dengan cepat. Pil ini pasti akan membantu. Xiao Yulan menerima pil pengembalian ki yang diberikan Xiao Chen kepadanya. Wajahnya yang sudah bingung menjadi semakin bingung. Kapan dan bagaimana sepupu Xiao Chen mendapatkan teknik bela diri yang aneh ini? Dari mana pil ini berasal? Xiao Chen kurang lebih bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Yulan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan. Jika aku masih hidup setelah ini, aku akan memberimu penjelasan. Untuk saat ini, pinjamkan aku pedang bulan patahmu. Tanpa ragu, Xiao Yulan menyerahkan pedang itu kepada Xiao Chen. Meskipun ia tahu Xiao Chen pasti menyembunyikan sesuatu darinya, ia tetap sangat percaya pada Xiao Chen. Dia rela menjadi umpan dan melepaskan kesempatannya untuk melarikan diri demi wanita itu. Jika dia menyembunyikan rahasia darinya, itu karena dia tidak punya pilihan lain. Sepupu Xiao Chen, kau hati-hati, kata Xiao Yulan dengan khawatir ketika melihat Xiao Chen memegang pedang dan menghadap pria berpakaian hitam itu. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan lembut, tetapi tidak menoleh ke belakang. Setelah itu, ia mengayunkan pedangnya, dan aliran energi murni mengalir ke dalam senjata roh. Tak lama kemudian, roh bela diri naga Azure di dalam tubuhnya membentuk koneksi misterius. Pedang bulan patah memenuhi standarnya sebagai senjata roh mendalam kelas rendah.
Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkan dari roh bela diri naga Asure jauh lebih kuat daripada saat menggunakan pedang bayangan bulan. Melihat Xiao Chen mengacungkan senjata roh, pria itu merasakan aura yang berbeda darinya. Aura ini mengandung lapisan-lapisan kekuatan. Aura ini membuatnya merasakan tekanan samar. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang murid bela diri kelas rendah? Keraguan melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Namun, sesaat kemudian, tatapan tegas di matanya kembali saat ia berkata dengan suara dingin, "Aku akan tetap mengatakan hal yang sama, serahkan spirit Blood Jade dan aku akan segera pergi. Kau dan gadis di belakangmu sama-sama memiliki potensi besar, tidak perlu menyia-nyiakan hidup kalian di sini." Menggenggam erat pedang bulan patah, raut wajah Xiao Chen berubah tenang sambil tersenyum, "Jangan repot-repot membujuk kami lagi, aku tidak akan pernah menyerahkan giok darah roh ini kepadamu. Belum lagi kau akan menepati janjimu atau tidak, aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan giok darah roh ini dan bahkan menghancurkan senjata roh. Kenapa aku harus menyerahkan giok darah roh ini begitu saja kepadamu?" Karena wajah pria itu tertutup, ekspresinya tak terlihat. Pria itu berkata dengan suara berat, "Asalkan kau bersedia menyerahkannya, aku bisa langsung memberimu senjata roh tingkat mendalam yang tak kalah hebatnya dengan yang ada di tanganmu sekarang. Apakah giok darah roh ini benar-benar berguna? Apakah sepadan baginya untuk menukarnya dengan senjata roh tingkat mendalam? Mungkinkah binatang roh yang ingin mereka segel bukan hanya binatang roh tingkat 5? Dengan sedikit kecurigaan di hatinya, ekspresi Xiao Chen tetap tidak berubah dan ia berkata dengan acuh tak acuh, "Izinkan saya menganalisis situasinya. Dalam skenario di mana Anda memegang keunggulan absolut, mengapa Anda menawari saya pertukaran yang begitu murah hati? Kau takut bertempur denganku dan menghabiskan terlalu banyak esensimu. Jika kau ketahuan oleh para penjaga klan Xiao setelah itu, bahkan kau pun akan kesulitan melarikan diri." Benar, kan? Setelah niat pria berpakaian hitam itu terungkap, ada kilatan di matanya dan ia berkata dengan tegas, "Kalian menolak mengambil jalan mudah dan bersikeras menempuh jalan yang sulit ini. Jadi, jangan salahkan aku untuk ini." Dengan suara ceng, pria berbaju hitam itu menghunus pedang sepanjang 2 meter dari tempat yang tak dikenal. Pedang ini kemungkinan besar adalah senjata tingkat mendalam yang ingin ia berikan kepada Xiao Chen. Catatan TL, saya yakin suara ceng adalah suara pedang yang ditarik dari sarungnya. Xiao Chen belum pernah melihat pedang sepanjang itu sebelumnya, dan untuk sementara waktu, ia merasa terkejut. Dengan kilatan pedang, pria berpakaian hitam itu memanfaatkannya dan bergegas ke arahnya. Pedang yang awalnya anggun itu digunakan oleh pria itu dengan cara yang sangat tirani, seolah-olah itu adalah pedang lebar. Tekniknya terdiri dari tebasan, pares, dan cincangan. Meskipun demikian, penggunaan pedang sepanjang 2 meter itu tepat karena kekuatannya tak terduga. Xiao Chen tidak terbiasa menggunakan senjata panjang, tetapi ia bahkan lebih tidak terbiasa menggunakan pedang. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan naga Asure dan cahaya listrik pada pedang untuk menghadapi situasi tersebut, tetapi tiba-tiba, ia menghadapi bahaya. Ledakan. Saat kedua pedang saling beradu, sebuah gaya tolak yang sangat besar muncul dari pedang tersebut, menyebabkan Xiao Chen terdorong mundur beberapa meter. Esensi dalam tubuhnya berfluktuasi, menunjukkan bahwa ia kemungkinan terluka parah, karena kekuatan yang terkandung dalam pedang panjang tersebut telah menghancurkan tubuhnya secara internal. Pria berpakaian hitam itu juga tidak dalam situasi yang lebih baik. Dengan kekuatan naga Asure yang dahsyat dan cahaya listrik yang aneh, ketika mereka berbenturan, ia bisa merasakan tangannya mati rasa. Kalau saja tingkat kultivasinya tidak jauh melampaui Xiao Chen, pedang panjang di tangannya mungkin sudah terlempar sejak lama. Berusaha sekuat tenaga untuk menekan luka-luka di tubuhnya, Xiao Chen mengulurkan jarinya. Api ungu berkumpul di jarinya dan setelah berputar beberapa kali, api itu melesat ke arah pria berpakaian hitam itu. Pria itu mengacungkan pedangnya dan sebuah cahaya muncul. Dengan suara dentuman keras, pedang itu beradu dengan api dan terjadilah ledakan. Setelah ledakan itu, api ungu itu ternyata belum padam. Api justru menjalar ke badan pedang, terus membakar. Tak lama kemudian, api mencapai gagangnya. Tatapan terkejut terpancar di mata pria itu. Sebelum api mencapai gagang pedang, ia segera melempar pedang itu ke tanah. Sekaranglah saatnya. Divine Thunder Break. Xiao Chen dengan cepat memindahkan pedang bulan patah ke tangan kirinya, dan mantra ilahi guntur ungu dengan cepat mengalir di tubuhnya. Energi murni yang dikaitkan dengan petir menyambar dari tangan kanannya. Pedang itu membentuk cahaya listrik yang terang di udara saat melesat ke arah pria berpakaian hitam itu.
Meskipun Divine Thunder Break ini hanyalah teknik bela diri tingkat kuning superior grade, kecepatannya jauh lebih cepat daripada teknik bela diri tingkat mendalam biasa. Setelah melepaskan pedang panjang itu, pria itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Puci, cahaya listrik yang cemerlang menyinari tubuh pria itu, dan dalam sekejap, tubuh pria itu menyala, berderak dengan listrik. Ia terus-menerus berkedip, tampak seperti manusia yang terbuat dari listrik. Xiao Chen sangat terkejut, lelaki ini telah menggunakan teknik bela diri yang tidak diketahui dan mengubah esensinya menjadi baju zirah yang menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan Divine Thunder Break terhalang. Membunuh. Pria berbaju hitam itu berteriak keras sambil mengambil pedang yang masih menyala. Tubuhnya melesat maju, dan sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, seberkas cahaya api muncul di hadapannya. Perisai petir surgawi. Pedang yang diselimuti api sejati guntur ungu itu tanpa ampun menghantam perisai petir surgawi. Karena perisai petir surgawi terblokir, kekuatan serangan itu sangat melemah. Namun, Xiao Chen tetap memuntahkan darah, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan di balik pedang itu. Aku belum pernah dipaksa sampai sejauh ini seumur hidupku oleh seorang murid bela diri kelas rendah. Xiao Chen, kaulah yang pertama melakukannya. Pria berpakaian hitam itu tampak hampir mengamuk saat ia menghunus pedang api dan terus-menerus memukul perisai petir surgawi. Bang, 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 bang. Setiap kali pedang itu menebas, esensi dan darah di tubuh Xiao Chen berubah semakin bergejolak dan kulit Xiao Chen perlahan berubah semakin pucat. Xiao Yulan yang sudah memulihkan sebagian esensinya, melihat situasi berbahaya yang dialami Xiao Chen. Mengabaikan luka-lukanya, dia melompat maju dan melancarkan serangan telapak tangan ke tubuh pria itu. Namun, seluruh tubuh pria itu sudah terbalut armor essence yang bahkan mampu menangkis Divine Thunder Break. Lalu, apa gunanya serangan telapak tangan ini? Pria berbaju hitam itu berbalik dan menebas Xiao Yulan dengan pedangnya, membuatnya terlempar. Bajingan, teriak Xiao Chen kesakitan saat dia melemparkan perisai petir surgawi, menyebabkannya terbang ke arah Xiao Yulan, menangkapnya. Sepupu Xiao Chen, serangan telapak tanganku sebelumnya sudah memasukkan racun poinsettia ke dalam tubuhnya. Kau hanya perlu membuat luka terbuka, kata Xiao Yulan lemah sambil ambruk di pelukan Xiao Chen. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, naif sekali, kau pikir kau bisa membunuhku dengan memasukkan racun poinsettia ke dalam tubuhku. Jangan lupa apa itu martial spiritku, tidak ada racun di dunia ini yang bisa membunuhku. Mendengar kata-kata itu, wajah Xiao Yulan yang sudah pucat tampak semakin putus asa. Xiao Chen menggenggam pedangnya erat-erat, jantungnya terus berdebar kencang. Seandainya aku lebih kuat, situasi ini takkan terjadi. Tak disangka aku benar-benar membiarkan seorang wanita berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai melukai dirinya sendiri, demi aku. Hari ini, terlepas dari apakah klan Xiao datang atau tidak, kalian berdua harus mati. Ini adalah hasil dari pilihan kalian untuk mempersulit keadaan, kata pria berbaju hitam itu dengan maniak. Benarkah begitu? Tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari dalam hutan. Xiao Chen memperluas indera spiritualnya, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Sumber suara ini sebenarnya berjarak lebih dari 800 meter. Siapa? Siapa yang mempermainkanku? Tunjukkan dirimu. Suara yang tiba-tiba itu membuat pria berpakaian hitam itu sangat gelisah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu siapa yang berbicara. Namun, karena indera spiritual Xiao Chen pun tidak dapat merasakannya, wajar saja jika pria ini tidak dapat merasakannya hanya dengan persepsinya. Hanya inikah kekuatanmu? Suara aneh itu kembali terdengar tepat di samping telinga pria berpakaian hitam itu. Namun, ia masih belum bisa menemukan asal suara itu. Dia datang, pikir Xiao Chen dalam hati. Melalui indera spiritualnya, Xiao Chen melihat sosok keabu-abuan bergerak cepat ke arah mereka. Sosok itu begitu cepat sehingga bahkan indera spiritual Xiao Chen pun tak mampu mengenalinya dengan jelas. Xiao Chen memeluk Xiao Yulan sambil mundur beberapa langkah. Ia tak berani lengah. Entah apakah sosok misterius ini kawan atau lawan. Sebelum orang itu tiba, sebuah belati terbang biru ditembakkan. Pria berpakaian hitam itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi lengan kanannya masih terluka. Darah segar mulai mengalir keluar setelah beberapa saat. Kekuatan belati terbang ini sungguh luar biasa, bahkan bisa dengan mudah merobek armor essence yang ia ciptakan. Xiao Chen berpikir dalam hati. Pria berpakaian hitam itu berteriak kesakitan sambil melotot marah ke arah datangnya belati terbang itu. Bunga pemakan manusia raksasa itu muncul dan mulai bergerak ke arah penyerangnya. Roh bela diri yang begitu lemah, tapi kau masih berani melepaskannya begitu saja. Sungguh ceroboh. Setelah mengatakan itu, orang misterius itu akhirnya muncul.
Ia langsung menuju ke bunga pemakan manusia, tetapi sepertinya ia tidak berencana melakukan apapun. Tiba-tiba, ketika bunga pemakan manusia itu berada sekitar 2 meter darinya, bunga itu meledak dan berubah menjadi debu. Ini berbeda dari ledakan yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Kali ini, bunga pemakan manusia itu benar-benar berubah menjadi debu dan lenyap di udara. Ia tidak berubah menjadi titik-titik cahaya, juga tidak kembali ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Begitu bunga pemakan manusia itu lenyap, pria berpakaian hitam itu langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat ia berkata, "Kau benar-benar berhasil menghancurkan roh bela diriku. Sebelum roh bela dirimu mencapai tingkat yang tak terhancurkan, kau berani memamerkannya di depan musuhmu." "Hukuman yang setimpal," kata orang misterius itu dingin. Pria berpakaian hitam itu berdiri lemah di tempat dan bertanya, "Apakah kamu dari klan Xiao?" Orang misterius itu berkata dengan acuh tak acuh, "Bisa dianggap begitu." "Tidak mungkin, bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki ahli tingkat martial Sein?" Pria berpakaian hitam itu berseru tak percaya. Bukan hanya pria berpakaian hitam itu yang terkejut, bahkan Xiao Chen dan Xiao Yulan pun tak berani percaya bahwa ada ahli tingkat martial Sein di klan Xiao. Mereka berdua adalah murid langsung, tetapi mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sejak kapan klan mereka punya ahli tingkat martial Sein? Seorang kultivator martial Sein bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di kota Mohe. Bahkan di negara Qin besar, di kota manapun, seorang kultivator martial Sein akan memiliki pengaruh yang besar. Jika seorang martial Sein bersedia menetap di Xiao Chen, maka hanya ada satu kemungkinan. Orang ini pasti telah menembus batas martial Grandmaster di usia lanjut. Kemungkinan besar, ia sudah tidak memiliki harapan lagi untuk meningkatkan kultivasinya, jadi ia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menetap. Namun, meskipun situasinya seperti ini, mereka berdua tetap sangat terkejut. Masalah ini terlalu tersembunyi. "Penatua, apakah Anda benar-benar dari klan Xiao saya?" Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Pria misterius itu tidak menjawab, tetapi sebuah medali komando melesat dari lengan bajunya dan terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen segera menangkapnya dan mengamatinya. Pada medali komando berwarna hitam yang terbuat dari emas itu, terukir kata-kata "Special Consecrate" di satu sisi dan Liu Fengyin di sisi lainnya. Klan Xiao memang memiliki konsekrasi khusus yang misterius. Namun, belum lagi tingkat kultivasinya, kebanyakan orang bahkan tidak tahu seperti apa rupanya karena ia jarang terlihat. Melihat medali komando ini, identitas orang ini dapat dipastikan. Xiao Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat, "Terima kasih banyak kepada Tetua Liu atas bantuannya." Liu Fengyin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sambil mempertahankan ekspresi tenangnya, "Setelah menerima gajiku, inilah yang harus kulakukan. Tak perlu berterima kasih padaku. Selain itu, serahkan saja sepotong giok darah roh itu kepadaku. Tetua pertama dan tetua ketiga akan segera tiba. Kalian bisa mulai menuruni gunung." Liu Fengyin mengatakan itu setelah menggumamkan sesuatu dengan ragu-ragu pada dirinya sendiri. Xiao Chen sedikit mengernyit, ia tak bisa menahan amarah yang membuncah di hatinya. Orang ini tahu tentang spirit blood jade, yang berarti ia sudah lama datang tetapi belum membantu mereka. Hal pertama yang dimintanya adalah giok darah roh. Xiao Chen benar-benar merasa tidak senang. Belum lagi dia belum memastikan identitas orang ini, meskipun identitasnya sudah dipastikan, dia hanyalah seorang konsekrasi khusus. Konsekrasi semacam ini tidak berada di bawah kendali klan Xiao dan memiliki banyak kebebasan. Mereka bisa meninggalkan klan Xiao kapanpun mereka mau, bagaimana mungkin Xiao Chen begitu saja menyerahkan giok darah roh kepada orang seperti itu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang terpenting, giok darah roh ini diperoleh Xiao Chen setelah mempertaruhkan nyawanya dan mengerahkan upaya yang luar biasa. Di matanya, giok itu sudah menjadi miliknya dan tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Ia tidak akan mudah memberikannya kepada orang lain. "Maaf, aku tidak punya alasan untuk menyerahkan giok darah roh ini kepadamu." Xiao Chen menatap Liu Fengyin dengan ekspresi tenang. Ekspresi Liu Fengyin berubah. Rupanya, ia tidak menyangka Xiao Chen akan menolak permintaannya. Saat ia menatap Xiao Chen, tekanan aura seorang martial Sein meledak tanpa ampun. Ia ingin menekan Xiao Chen dengan auranya. Jika itu adalah murid bela diri kelas rendah biasa, mereka tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu dari seorang Sein bela diri. Tekanan semacam ini akan memaksa mereka untuk tunduk dalam hati dan tanpa sadar menyetujui permintaan orang tersebut. Namun, sayangnya bagi martial Sein ini, Xiao Chen bukanlah seorang martial disciple biasa. Roh martial Azure Dragon di dalam tubuhnya adalah binatang suci yang telah ada sejak zaman kuno.
Kekuatan dan auranya sebanding dengan martial god. Meskipun Xiao Chen tidak dapat mengendalikan aura ini dan mengambil inisiatif untuk memanfaatkannya, naga Azure tetap akan membalas dengan serangan balik ketika merasakan tekanan ini. Ia akan menghadapi tekanan kuat itu dengan tekanan yang bahkan lebih kuat lagi. Dengan demikian, Xiao Chen menghadapi aura tersebut tanpa rasa takut. Ketika aura martial Saint yang meluap ini berbenturan dengan auranya, Xiao Chen berhasil berada di posisi yang menguntungkan. Liu Fengyin menatap Xiao Chen dengan takjub. Ia tak menyangka seorang murid bela diri kelas rendah yang tak berarti bisa menangkal auranya. Merasa sedikit frustrasi, ia berencana meningkatkan intensitas auranya untuk memaksa Xiao Chen tunduk. Namun, saat itu, terdengar derap langkah kaki dari hutan di belakangnya. Liu Fengyin merasakannya dengan persepsinya dan segera berhenti melepaskan auranya. Xiao Chen langsung merasa lega. Ketika ia melihat ke arah hutan di belakangnya, ia menemukan tetua pertama dan tetua ketiga yang memimpin sekelompok besar master bela diri. Ketika Xiao Qiang melihat Xiao Yulan yang sangat pucat, ia segera bergegas menghampiri. Setelah menyuntikkan untaian esens ke tubuhnya untuk memeriksa lukanya dengan jelas, ia menghela napas lega. Penatua Liu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Xiao Qiang menghadap Liu Fengyin dan berkata dengan ekspresi hormat. Liu Fengyin mengangguk acuh tak acuh dan tidak menjawab. Tatapannya samar-samar tertuju pada Xiao Chen. Seolah-olah ia sedang melihat mainan, membuat Xiao Chen merasa ngeri. Sebaiknya kau jangan melawanku, kalau tidak, meskipun kau seorang martial saint, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Xiao Chen berpikir keras dalam hatinya. Kini setelah pasukan klan Xiao tiba, Xiao Chen dan Xiao Yulan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Keduanya sudah bisa dianggap telah diselamatkan. Namun, melihat ekspresi tetua pertama dan tetua ketiga, Xiao Chen mengerti bahwa bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Kelompok pria berpakaian hitam itu semuanya telah dibasmi, tetapi mereka semua bunuh diri dengan menggigit lidah. Setelah diperiksa lebih lanjut, dipastikan bahwa mereka adalah prajurit sumpah mati dari klan Tang. Dengan kekuatan militer sekuat itu, mereka jelas tidak memasuki Gunung Tujuh Tanduk dengan niat bersenang-senang. Semua orang bisa merasakan keseriusan masalah ini. Larut malam, bintang-bintang memenuhi langit dan bulan purnama menggantung tinggi. Di dalam kamarnya di perkemahan klan Xiao di Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen terus-menerus berkultivasi. Ia sangat pekerja keras dan bertekad, sehingga Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Setelah tetua pertama tiba dan membawa semua orang ke perkemahan, ia mengatur pertemuan untuk Xiao Chen dan Xiao Yulan. Tetua pertama kemudian pergi menemui para petinggi klan Xiao untuk membahas masalah ini. Xiao Chen tidak tertarik dengan diskusi ini. Ia merasa khawatir terhadap Liu Fengyin. Ia merasa orang ini tidak memiliki sifat baik hati. Karena itu, setibanya di kamarnya, ia langsung mulai berkultivasi. Suara langkah kaki ringan terdengar, dan Xiao Chen membuka matanya lalu berhenti berkultivasi. Menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut, ia langsung mengenali identitas tamunya. Sambil tersenyum dalam hati, ia bangkit dan membuka pintu. Sepupu Yulan, kau sudah datang. Xiao Chen tersenyum lembut. Ia sudah menduga Xiao Yulan akan datang mengunjunginya, jadi ia tidak terkejut. Saat ini, Xiao Yulan sudah berganti pakaian. Setelah seharian memulihkan diri, kulitnya tampak jauh lebih baik. Ketika melihat Xiao Chen tiba-tiba membuka pintu, ia terkejut. Setelah itu, senyum tersungging di wajahnya. Sepupu Xiao Chen, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Di dalam perkemahan besar itu, para penjaga klan Xiao terlihat berpatroli di mana-mana. Setiap penjaga adalah master bela diri, bisa dibilang mereka adalah pasukan elit klan Xiao. Mereka berdua berjalan menuju daerah terpencil. Cahaya bulan yang jernih dan dingin menyinari wajah Xiao Yulan, membuatnya samar-samar tampak sedih. Xiao Chen hanya diam saja menemaninya, tanpa berkata apa-apa. Mereka akan menyegel gunung besok, sepupu Xiao Chen, apa rencanamu? Setelah lama terdiam, Xiao Yulan mengungkapkan sebuah berita yang mengejutkan. Menyegel gunung, ini pertama kalinya terjadi sejak klan Xiao mulai mengelola Gunung Tujuh Tanduk. Xiao Chen tidak mengerti, bukankah ini hanya penyegelan binatang roh tingkat 4 ke atas? Perlukah mengambil tindakan drastis seperti itu? Melihat Xiao Chen yang bingung, Xiao Yulan menjelaskan, masalah ini terkait dengan janji 10 tahun. Aku juga tidak yakin bagaimana kaitannya. Setiap kali janji 10 tahun, klan Tang akan memilih untuk menyerah. Dengan gerakan seperti itu menjelang janji 10 tahun, sulit bagi siapapun untuk tidak curiga. Sepupu, sebenarnya, siang tadi, aku sempat pergi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum perlahan berkata. Ada baiknya beberapa hal dijelaskan padanya.
Xiao Yulan tersenyum lembut, tampak seperti peri. Aku tahu, aku sudah menduganya. Kau tak perlu menjelaskannya padaku. Seperti yang kau bilang dulu, setiap orang punya rahasia masing-masing. Menguping rahasia orang lain bukanlah hal yang bijak. Xiao Yulan berhenti sejenak dan menatap Xiao Chen dengan tegas sebelum melanjutkan, aku hanya tahu bahwa kau adalah sepupuku Xiao Chen, sepupu yang rela melepaskan kesempatannya untuk melarikan diri demi aku. Ini sudah cukup bagiku. Mendengar ini, Xiao Chen merasa sangat bersyukur. Jika orang lain yang menanyakan hal ini, ia akan mengabaikannya begitu saja. Namun, jika sepupu Yulan yang datang, ia akan berada dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, aku sudah menduga bahwa anggota kelantang bermaksud menyegel binatang roh. Setelah terdiam beberapa saat, Xiao Chen mengganti topik pembicaraan dan menghindari tatapan hangat dan tegas Xiao Yulan. Agar kelantang bersedia membayar harga sebesar itu, binatang roh yang ingin mereka segel pasti bukan binatang roh tingkat 5. Binatang roh dengan peringkat tertinggi di gunung ini hanya tingkat 6, dan itu setara dengan Raja Bela Diri manusia. Hanya ada satu binatang roh tingkat 6 di dalam Gunung Tujuh Tanduk, yaitu Raja Gunung Tujuh Tanduk, rubah roh ekor 6. Rubah roh adalah binatang roh yang istimewa. Binatang roh jenis ini dapat berkultivasi dan berevolusi. Rubah roh ekor 2 yang ditemui Xiao Chen di pinggiran kota adalah hasil dari seekor rubah roh yang sedang berkembang dalam kultivasinya. Namun, kondisi evolusi rubah roh sangatlah sulit. Di dalam Gunung Tujuh Tanduk yang luas ini, jumlah rubah roh yang dapat berevolusi hingga menjadi binatang roh tingkat 5 hanya sekitar 100. Sedangkan untuk rubah roh ekor 6 tingkat 6, hanya ada satu di seluruh Gunung Tujuh Tanduk. Rubah roh ekor 6 ini adalah target kelantang. Namun, yang membuat Xiao Chen merasa aneh adalah kekuatan rubah roh ekor 6 itu setara dengan Raja Bela Diri kelas rendah. Mengapa kelantang begitu percaya diri dalam menghadapinya? Mungkinkah, seperti klan Xiao, mereka juga memiliki ahli bela diri suci yang tersembunyi? Ketika ia memikirkan hal ini, maka itu bukan sepenuhnya mustahil, tetapi Xiao Chen terus merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yulan tersenyum lembut, kau bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Kakekku, tetua ketiga, dan yang lainnya juga memikirkan hal ini. Selama mereka berhasil menangkap rubah roh ekor 6, maka sama saja bagi mereka mendapatkan ahli Raja Bela Diri lainnya. Selain itu, rubah roh ekor 6 memiliki umur yang panjang. Umurnya cukup untuk memastikan posisi kelantang di kota Mohe tidak akan terancam selama 100 tahun ke depan. Ketika mereka menghubungkan operasi ini dengan janji 10 tahun yang akan dilaksanakan 3 bulan kemudian, tidak mengherankan bahwa tetua pertama dan yang lainnya memilih untuk menyegel gunung itu setelah kelantang mencoba menangkap binatang roh itu dari bawah hidung mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, raungan keras binatang roh muncul dari dalam Gunung Tujuh Tanduk. Raungan itu sekeras guntur, bahkan mengguncang tanah. Suara hentakan kaki yang tak henti-hentinya terdengar dari arah sumber suara. Perkemahan ini terletak di antara pinggiran Gunung Tujuh Tanduk dan area inti. Awalnya, tetua pertama dan yang lainnya mendirikan markas di lokasi ini agar mudah diakses. Itulah alasan utama mereka memilih untuk mendirikan perkemahan di sini. Pada saat ini, raungan para binatang roh bergema terus-menerus dengan suara memekakkan telinga. Rasanya seolah-olah pasukan besar sedang berbaris melewati mereka, dan tanah terasa seolah-olah akan terbelah kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang roh yang meraung? Binatang roh sedang gempar. Perkemahan yang awalnya tertib berubah kacau dalam sekejap. Para penjaga terus berteriak panik, dan ketertiban pun sirna. Xiao Chen segera menyebarkan indera spiritualnya, bergerak ke segala arah seperti riak. Ia mendapati tidak ada yang istimewa terjadi dalam radius 800 meter darinya. Hanya dengan pikiran saja, dia menarik sepenuhnya indera spiritualnya lalu mengirimkannya lagi menggunakan metode lain, dalam bentuk sinar laser. Ini adalah metode yang ditemukan Xiao Chen secara tidak sengaja. Jika ia memancarkannya seperti sinar laser, jangkauan inderanya akan kira-kira 2 kali lipat. Kerugiannya adalah metode ini tidak memberikan pandangan menyeluruh terhadap segala hal. Agar ia bisa mendapatkan pandangan 360 derajat, ia harus terus menggerakkan jalur indera spiritual ini sambil secara bersamaan mengembangkan banyak kekuatan mentalnya. Dalam sekejap, Xiao Chen dapat melihat semuanya dengan jelas dalam jarak 1500 meter. Hal ini memungkinkannya untuk akhirnya mendapatkan gambaran umum situasi. Saat ini, sekelompok besar berbagai macam binatang roh sedang bergegas menuruni gunung. Harimau bulan merah tingkat 3, kalajengking iblis tingkat 4, tikus angin jahat, dan berbagai binatang roh lainnya tampaknya berada di bawah komando tertentu, bergegas menuruni gunung dengan panik.
Mereka akan tiba di lokasi ini dalam waktu 5 menit. Ada apa? Semuanya, diam. Tetua pertama keluar dari aula dan berteriak ketika melihat situasi di luar. Bagaimanapun, tetua pertama tetaplah tetua pertama. Ketika semua orang melihatnya muncul, kekacauan di perkemahan menjadi tenang. Tak lama kemudian, seorang murid klan Xiao bergegas masuk dari luar. Penatua pertama, situasinya sepertinya tidak baik. Para binatang roh di area inti sepertinya sudah gila. Mereka semua sedang menuruni gunung dan akan segera tiba di sini. Xiao Qiang tampak sangat terkejut dengan ini. Lagi pula, mereka belum pernah melihat binatang roh di Gunung Tujuh Tanduk mengamuk secara kolektif sebelumnya. Penatua Liu, bagaimana menurutmu? Liu Fengyin tidak tampak terkejut saat menjawab dengan acuh tak acuh. Ini mungkin karena mereka bergerak lebih awal. Mengenai mengapa semua binatang roh ini menjadi gila, aku juga tidak tahu. Xiao Qiang bergumam ragu-ragu sebelum berkata kepada tetua ketiga, Xiao Tian, segera bawa murid-murid yang berada di bawah ranah Master Bela Diri turun gunung. Tetua Liu dan aku akan membawa beberapa Grand Master bela diri untuk menyelidiki situasi ini. Penatua pertama, bagaimana dengan masalah yang telah saya diskusikan dengan Anda sebelumnya? Apa keputusan Anda? Tanya Liu Fenglin, masih dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia satu-satunya orang di sini yang bisa tetap setenang ini. Sebagai seorang martial saint, bahkan jika semua binatang roh di Gunung Tujuh Tanduk berkumpul melawannya, dia akan bisa mundur dengan aman. Soal giok darah roh. Aku harus cari tahu dulu niat Xiao Chen, jawab Xiao Qiang. Melihat Xiao Yulan berjalan mendekat, ia bertanya, apa kau melihat Xiao Chen? Dia pergi. Dia bilang ada yang harus dia lakukan dan akan turun gunung sendiri dulu. Dia bilang kita tidak perlu repot-repot mengurusnya. Apa? Dia pergi. Teriak Liu Fenglin, raut amarah terpancar di matanya. Xiao Chen pergi 3 menit yang lalu karena menemukan sesuatu yang menarik dengan indera spiritualnya. Mungkin itu juga alasan mengapa para binatang roh begitu ribut. Di dalam hutan di Gunung Tujuh Tanduk, ada sekelompok orang yang berbicara dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Di antara mereka, ada seseorang berpakaian biru yang menonjol. Orang ini adalah martial saint misterius yang ditemui Xiao Chen di Gua Kaisar Guntur. Adapun sisanya, mereka adalah murid-murid klan Tang di kota Mohe. Tang Yuan juga hadir di sana, tetapi wajahnya sangat pucat. Saat ini, ia gemetar ketakutan dan berpegangan pada binatang roh yang masih kecil, bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Tuan Leng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua pertama klan Tang, Tang Feng, bertanya dengan gugup. Kelompok binatang roh itu mengejar mereka tanpa henti. Jika mereka tidak bisa memikirkan cara lain, selain orang berpakaian biru itu, mereka semua akan mati di sini. Orang berbaju biru itu menatap binatang roh kecil dalam pelukan Tang Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua Tang, aku sudah menyelesaikan urusan mendapatkan binatang roh ini. Meskipun ada beberapa kecelakaan tak terduga, tanggung jawabnya bukan di pundakku. Aku yakin perjanjianku dengan klan Tangmu masih berlaku. Wajah Tang Feng berkedut saat ia menatap tajam ke arah Tang Yuan. Tang Yuan yang berada di dekatnya merasakan tatapannya, ia langsung menundukkan kepalanya. Klan Tang telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk rubah roh ekor 6 ini, jauh sebelum rubah roh ekor 6 melahirkan. Setelah melahirkan, rubah roh ekor 6 biasanya akan kehabisan banyak energi dan menjadi lemah, mengalami penurunan kekuatan hingga ke tingkat martial saint. Ini adalah kesempatan langka bagi klan Tang. Secara kebetulan, pria berbaju biru ini muncul di hadapan klan Tang dan mencapai kesepakatan dengannya. Pria berbaju biru itu akan berurusan dengan rubah roh ekor 6, sementara klan Tang akan membeli giok darah roh dalam sebuah lelang di negara Tang besar dan menyegelnya. Siapa yang mengira bahwa Tang Yuan dan kelompoknya pada akhirnya akan kehilangan spirit blood jadi ketika semua proses sudah berjalan lancar dan tinggal menunggu eksekusi. Hal ini membuat Tang Feng sangat marah. Setelah memarahi Tang Yuan habis-habisan, ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dan mengerahkan pasukan sumpah mati klan mereka untuk mengambil giok darah roh. Ketika waktu yang ditentukan tiba, para prajurit yang bersumpah mati tidak kembali. Tang Feng menduga mereka telah gagal dan mengungkap segalanya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi, setelah orang berpakaian biru itu memancing rubah roh ekor 6, ia mengirim orang untuk diam-diam mencuri bayinya. Merasa bayinya telah direnggut, rubah roh ekor 6 berubah menjadi ganas. Memanfaatkan pengaruh yang telah ia sebarkan kepada binatang buas lain selama ia menjadi hegemon lokal Baksuar, semua binatang roh di Gunung Tujuh Tanduk mengamuk, mengejar anggota klan Tang dengan panik. Saat melarikan diri, puluhan murid klan Tang tewas atau terluka. Kelompok yang awalnya besar dan kuat kini hanya tersisa beberapa lusin orang.
Satu-satunya harapan mereka kini terletak pada orang berpakaian biru ini. Mengingat kembali pikirannya, Tang Feng berkata dengan nada mendesak, "Senior Leng, tentu saja, Anda tidak mengingkari perjanjian Anda, klan Tang pasti akan menepati janji mereka. Namun, bagaimana kita bisa meninggalkan gunung ini sekarang?" Orang berbaju biru itu tersenyum acuh tak acuh, "Tepat sekali, ada binatang roh tingkat 4, 3 binatang roh tingkat 5, dan banyak sekali binatang roh tingkat 3 yang menuju ke arah ini." Mendengar kata-kata ini, anggota klan Tang yang awalnya cemas menjadi semakin ketakutan. Sepanjang jalan, mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, usaha mereka sia-sia jika mereka dikepung oleh sekelompok besar binatang roh berkaliber tinggi. "Senior Leng, apa maksudmu dengan ini?" Tang Feng gemetar. Orang berbaju biru itu tersenyum santai, "Tetua Tang, jangan gugup. Karena aku datang ke sini bersamamu, tentu saja aku bisa menjamin kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Bayangkan saja, dalam situasi seperti ini, siapa yang lebih khawatir daripada kita?" Tang Feng berpikir sejenak sebelum matanya berbinar saat dia berkata dengan gembira, "Maksudmu klan Xiao?" "Benar, mengingat keributan sebesar itu, klan Xiao pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Namun, para binatang roh sudah mengamuk. Mereka tidak akan bisa berpikir jernih dan akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Dengan klan Xiao menahan mereka untuk kita, melarikan diri akan mudah. Masalah terbesar sekarang adalah rubah roh kecil di pelukan Tuan Muda Tang. Rubah roh ekor 6 samar-samar bisa merasakan posisi rubah roh ini. Selama kita membawa rubah roh ini, akan sulit bagi kita untuk keluar dari situasi ini." Melihat rubah roh kecil itu, Tang Feng merasakan sakit kepala yang tiba-tiba. Makhluk kecil ini seperti pembawa kematian. Setelah mendengar penjelasan orang berbaju biru itu, rasa lega menyelimutinya saat ia bertanya, "Senior Leng, apakah Anda bermaksud agar kami melepaskan rubah roh kecil ini?" "Kita tidak bisa melepaskannya." Sebelum orang berbaju biru itu bisa berkata apa-apa, Tang Feng sudah berteriak keras. Jika semuanya berjalan lancar, mereka pasti sudah menambahkan kekuatan besar ke dalam daftar mereka setelah menyegel rubah roh ekor 6. Sekarang mereka baru saja mendapatkan bayi rubah tersebut, akan butuh waktu lama untuk mencapai tahap yang sama. Akan tetapi, setelah mengorbankan begitu banyak orang dan menghabiskan begitu banyak usaha, mereka akan kehilangan segalanya dan tidak memperoleh apapun jika mereka hanya melepaskan rubah roh kecil itu. Orang berbaju biru itu tersenyum lembut, "Aku tidak berniat melepaskan rubah roh kecil ini. Maksudku, jika satu orang melarikan diri bersama rubah roh sementara klan Xiao terpaksa menghalangi mereka, kita semua akan mudah lolos. Waktunya singkat, Tetua Tang, jadi cepatlah mengambil keputusan." Tang Feng berpikir sangat cepat, dengan cepat menyetujui pemikiran orang berbaju biru itu. Satu-satunya masalahnya adalah memutuskan siapa yang akan dikirim. Pertama, orang berbaju biru itu sudah dikesampingkan. Bahkan setelah menyetujuinya, Tang Feng tidak merasa yakin untuk menyerahkan rubah roh kecil itu kepadanya. Setelah dia pergi, dia bisa dengan mudah mengarang alasan dan mengklaim bahwa dia telah kehilangannya, yang mana tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa padanya. Kali ini, ia juga memutuskan untuk tidak ikut campur. Memikat rubah roh ekor 6, meskipun terdengar mudah, bisa saja menjadi akhir hidupnya jika ia tidak berhati-hati. Mereka sudah kehilangan begitu banyak orang di sini, dan Tang Feng sekarang sangat berhati-hati dan tidak ingin terjadi apa-apa pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, satu-satunya orang yang bisa ia pilih adalah Tang Yuan, yang telah melakukan kesalahan besar. Setelah mengambil keputusan, Tang Feng melanjutkan dengan memberikan perintah, "Kalian semua, ikuti Tuan Muda pertama dan segera bawa rubah roh kecil itu turun gunung. Jika Tang Yuan kehilangan rubah roh kecil ini, kurasa aku tak perlu memberitahu kalian bagaimana kepala klan akan menghadapi kalian."